قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel pemberantas kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, kali ini kita akan membahas tentang jamaah haji kaum muslimin, jamaah haji asal Indonesia yang kembali membuat masalah di tanah haram kaum muslimin. Dan kali ini kaum muslimin kami ambil video dari channel Alman Mulyana. Ini postingan 2 hari yang lalu kaum muslimin, ya. Nih, ampun, jamaah haji asal Indonesia jadi tontonan orang Arab di Mekah. Ya Allah. Seperti apa videonya kaum muslimin? Coba kita langsung saja simak videonya kaum muslimin. Mau tahu nggak, sekarang ini di Mekah sedang dihebohkan jemaah haji Indonesia senam di dekat perhotelan. Aduh ibu bapak, yang jadi masalah bukan senamnya tapi musiknya. Ini di tanah haram Mekah, kenapa pakai musik? Malah jadi tontonan orang Arab, dan banyak orang Arab yang berkomentar kenapa tidak dilakukan di rumah atau di dalam hotel. Coba kita dengarkan langsung musiknya dan komentar orang Arabnya. Bisa kali bilbej bas. Ya, ada tersabah ya, Masya Allah. Nah, itu dia komentar orang Arab. Warga Mekahnya olahraga pagi, kenapa tidak dilakukan di rumah atau di hotel, katanya. Ada-ada saja memang jemaah haji dari Indonesia. Bukan hanya senam di tempat umum, tapi juga jualan di bawah jembatan layang. Luar biasa. Hanya orang Indonesia yang berani melakukan ini di Mekah. Kalau jualan oke lah ya, dan itu pun jadi tontonan orang Arab. Masya Allah. Padahal jualan seperti ini dilarang di kota Mekah. Bahkan orang Arab atau warga Mekahnya saja tidak berani, karena kalau ada polisi bisa ditangkap. Luar biasa memang orang Indonesia. Masya Allah. Doa saya buat teman-teman yang nonton video ini, mudah-mudahan Allah mudahkan segalanya. Allah panggil untuk datang ke dua tanah suci Mekah dan Madinah untuk menjalankan ibadah haji dan umroh. Amin ya rabbal alamin. Selamat menonton. Enjoy. Halo kaum muslimin, ini jamaah haji asal Indonesia. Ini kok banyak sekali yang aneh kaum muslimin. Banyak sekali yang aneh dan ya Allah, memalukan kaum muslimin. Memalukan. Dan akun Alman Mulyana ini kaum muslimin, ini memang banyak sekali mengupload konten-konten atau video-video yang terkait kejadian-kejadian di tanah haram kaum muslimin. Terkhusus belakangan ini banyak sekali di akun tersebut diupload video-video kelakuan aneh dari jamaah haji asal Indonesia, ya. Termasuk yang ini tadi kaum muslimin, ya. Ya Allah, senam pakai musik di tanah haram, ya. Dalam rangka mereka itu di sana ibadah haji. Ya, coba kaum muslimin. La ilaha illallah. Apa maksudnya coba? Ini kan memalukan kaum muslimin. Di negara orang, ya, bertamu ke negara orang, katanya dalam rangka ibadah, tapi melakukan perkara yang gak jelas kaum muslimin. Ya, kalau mau olahraga, ya sebenarnya bisa di dalam hotel kaum muslimin. Ya, orang olahraga itu nggak harus outdoor, bisa indoor. Ya, dan lagian kaum muslimin, kenapa susah-susah olahraga dengan cara yang seperti itu? Ya, kenapa? Itu kan jelas kegiatan yang nggak berfaedah lah kaum muslimin. Ya, nggak berfaedah. Banyak hal yang bisa kita lakukan di Masjidil Haram kaum muslimin. Ya, yang kegiatan yang kita lakukan itu akan menjadi gantinya olahraga. Dan yang jelas kegiatan tersebut lebih bermanfaat, ya, terutama untuk urusan akhirat. Tapi bermanfaat juga untuk urusan dunia. Ya, coba kita fokus saja ibadah di Masjidil Haram. Maka dengan fokus kita ibadah, itu nggak akan butuh lagi dengan yang namanya olahraga kaum muslimin. Nggak butuh. Ya. Seandainya ibadah-ibadah kita maksimalkan selama kita berada di tanah haram, sholat sunnah kita kerjakan semuanya, ya. Kalau dihitung itu sholat sunnah itu sudah begitu banyak kaum muslimin, ya. Kalau kita kerjakan semuanya, kita nggak butuh lagi olahraga. Karena dengan sholat sunnah itu seluruh anggota tubuh kita sudah bergerak. Dari mulai kita berangkat dari hotel ke Masjidil Haram, itu sudah bergerak, ya, berjalan,
Dari pagi sebelum subuh kita sudah datang ke Masjidil Haram. Ya. Bila perlu qiyamul lail di sana. Ya. Setelah sholat subuh bisa iktikaf sampai syuruk, ya, mulai sholat. Ya, sholat lagi. Banyak-banyak sholatnya. Ya, selesai sholat syuruk bisa sholat sunnah mutlak. Yang nggak ada batasan rokaatnya. Kerjakan terus. Ya. Masuk waktu duha, sholat duha, dimaksimalkan jumlah rokaatnya. Ada ulama yang mengatakan sholat duha itu sampai 12 rokaat. Ya, kalau seluruh sholat sunnah dikerjakan, insya Allah kaum muslimin, itu olahraga itu sudah tidak terfikirkan, apalagi pakai musik. Coba, berapa rokaat yang bisa kita kerjakan dalam sehari semalam ketika kita memaksimalkan sholat kita kaum muslimin? Sholat wajib 17 rokaat. Sholat sunnah rawatib 12 rokaat. Qiyamul lail minimal, ya, 11 rokaat. Minimalkan 11 rokaat. Ya, belum lagi sholat duha, sholat suruk, sholat sunnah mutlak. Ini nggak perlu olahraga lagi kaum muslimin. Sudah belasan itu. Ya, puluhan. Udah berapa puluh sudah. Banyak kaum muslimin. Ya. Dan jelas bermanfaat untuk akhirat. Dari sisi fisik kita sudah menggantikan acara olahraga, apalagi dicampur dengan musik. Pahala kita dapat. Dan jelas sholat di Masjidil Haram kaum muslimin pahalanya 100.000 kali lebih baik daripada sholat di Masjid Nabawi. Sedangkan sholat di Masjid Nabawi 1000 kali lipat lebih baik daripada sholat di masjid lain. Coba bayangkan kaum muslimin. Masjid Nabawi itu sholat di sana lebih baik 1000 kali lipat daripada sholat di masjid lain. Sedangkan di Masjidil Haram 100.000 kali lipat lebih baik daripada sholat di Masjid Nabawi. Kok sempet-sempetnya senam ketika di Mekah, ketika melaksanakan ibadah haji, ketika posisi kita dekat dengan Masjidil Haram, kok sempet-sempetnya senam, dipakai musik lagi, ya, dan jadi tontonan orang lagi. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Dan kemudian kaum muslimin, lebih jauh dari itu kaum muslimin, kita datang ke Masjidil Haram, ke Tanah Haram, itu kan sebagai tamu. Ya, tuan rumah punya aturan. Kok bisa-bisanya aturan tuan rumah ditabrak seenaknya, sampai ada yang jualan di kolong jembatan? Coba, mana semboyan bangsa Indonesia yang selama ini digaung-gaungkan? Ya, mereka mengatakan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Coba, ya, apakah kemudian diterapkan yang seperti itu? Nggak diterapkan, itu cuma omong doang. Ya. Dan kejadian yang seperti ini, kelakuan jamaah haji asal Indonesia yang tingkahnya memalukan seperti ini bukan yang pertama kalinya. Ini sudah kesekian kalinya kaum muslimin, sudah banyak, ya. Dan ini benar-benar memalukan kaum muslimin, ya. Kemudian perlu difahami kaum muslimin, ya, mereka bukan orang-orang Wahabi. Orang-orang yang membuat tingkah yang aneh-aneh, yang memalukan, itu bukan orang Wahabi, ya. Dan mereka pasti kelompok yang hobi dengan musik, kelompok pembela musik. Ketika ada asatid yang menjelaskan tentang haramnya musik, mereka orang yang paling mencak-mencak kaum muslimin. Paling mencak-mencak, nggak terima kalau disebutkan musik haram. Ya, itu pasti yang mengerjakan orang-orang pembela musik kaum muslimin. Nggak ada jamaah haji yang kemudian mereka bermanhaj salaf, kemudian melakukan perkara-perkara yang memalukan seperti itu. Nggak ada kaum muslimin, ya. Boleh ditelusuri jejak digital kaum muslimin. Tapi kelompok yang membolehkan musik, yang mencak-mencak ketika ada ustadz yang menjelaskan tentang haramnya musik, itu kalau kita cari tingkah mereka di Masjidil Haram, aneh-aneh kaum muslimin. Sambil sa'i baca Pancasila, sambil sa'i nyanyi ya lalwaton, ya. Kemudian melakukan perkara kesyirikan ketika ibadah haji dan lain sebagainya kaum muslimin. Pokoknya banyak sekali hal-hal yang memalukan yang mereka lakukan. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari manhaj atau cara beragama orang-orang seperti itu kaum muslimin. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.